Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 1 minggu ini akan diperkenalkan menjalani kehidupan di Zam-Zam dengan nyaman, ya, karena Dinina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan pagi hari ini bisa bertemu dengan saya dalam kegiatan MPLS, yaitu dalam materi bina prestasi. Sebelumnya yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama dalam kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati pula Ustadz dan Ustazah yang ikut berpartisipasi, juga ikut dalam mempersiapkan segala untuk lancarnya acara pagi hari ini. Dan tidak lupa juga adik-adikku semuanya, santri baru Pondok Pesantren Madrasah Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman, sehingga kita dapat mengikuti acara pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, insyaallah tanpa satu kurang apapun. Amin. Yang kedua kalinya, tidak lupa salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi suri teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku pengikutnya, mudah-mudahan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang Ustaz cintai semuanya, baik kelas 7 maupun kelas 10 baru dan juga tawasus. Di sini Ustaz akan membahas mengenai bina prestasi, yang merupakan adalah salah satu bagian dari banyak kepala bagian yang ada di Pondok Pesantren Zam-Zam, yang mana bina prestasi ini lebih mengutamakan pada dua aspek utama atau memiliki tanggung jawab. Yang pertama mengenai ekstrakurikuler, dan yang kedua mengenai persiapan perlombaan. Bina prestasi di sini juga harus bertanggung jawab pada dua pesantren besar di Zam-Zam, yaitu Pondok Putra dan Pondok Putri, dan satu lagi di Abdul Aziz, yang mana kita juga punya anggota yang siap untuk ditempatkan di masing-masing pondok itu tadi, agar pelaksanaan bina prestasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya, bolehlah kita perkenalan terlebih dahulu, agar nanti ketika adik-adik semuanya masuk, itu bisa, oh ya itu Ustadz A, Ustadz B, jadi tahu mana yang di bagian bina prestasi. Agar apa? Agar untuk nantinya adik-adik bisa menghubungi kami bila mana punya bakat, punya perlombaan, dan punya ajang yang bagus di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, itu akan nanti kita fasilitasi agar semakin terasa dan juga semakin memberikan prestasi baik untuk dirinya sendiri dan untuk pondok tercinta ini. Di Pondok Putra nanti bina prestasi bisa bertemu dengan saya langsung, Ustadz Ardi, ada juga Ustadz Fadrosa tadi sebagai MC, kemudian ada Ustadz Dwi, Ustadz Primuana itu sebagai guru olahraga, kemudian ada Ustadz Aris Budiman. Itu nanti yang akan bertugas di Putra, yang akan selalu siap ketika ada perlombaan, ekstrakurikuler dan sebagainya. Yang mana ketika adik-adik semuanya punya keinginan untuk ikut lomba, monggo silakan bisa menghubungi Ustadz tersebut tadi. Kemudian kalau yang di Putri ada Ustazah Sulfika, ada Ustazah Roro, dan juga ada Ustazah Erni. Semuanya standby di Putri dan sama akan mengakomodir seluruh kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan bina prestasi, mulai dari ekstrakurikuler, perlombaan, hingga
pelaksanaan yang lainnya, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan hingga akhir nanti. Itu sedikit perkenalan di awal agar kita semuanya paham bahwa Bina Prestasi di sini juga milik semuanya. Dalam artian semua santri harus ikut berpartisipasi aktif baik dalam ekstrakurikuler maupun ketika ada perlombaan yang memang dirinya itu siap untuk diberangkatkan dalam perlombaan. Selanjutnya, tugas di ekstrakurikuler yang pertama adalah nanti Binpres itu akan membagikan angket peminatan dalam ekstrakurikuler. Ini akan rutin dilaksanakan. Nanti ada tim dari kami yang masuk setiap kelas untuk mendata ekskul apa saja yang akan adik-adik semua ikuti. Sekali lagi, akan mendata semua ekskul yang adik-adik akan ikuti dalam 1 tahun ini. Dari masa pelajaran awal ini hingga nanti penerimaan rapot di akhir, itu akan kita data untuk peminatan ekstrakurikulernya. Karena ada masa pandemi seperti ini, kami dan tim akan berusaha menggunakan media online, daring juga, bisa juga menggunakan Google Form dan lain sebagainya, yang nanti ada kami share linknya untuk diisi. Simpel saja, nama, mungkin kemudian kelas, dan ekskul apa yang akan dilaksanakan. Kemudian ada satu isian yang kami biasa juga isikan pada setiap kali kita masuk ke kelas, yaitu prestasi apa yang sudah diraih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita tahu, oh ternyata Mas atau Mbak A itu juara di bagian voli misalnya, atau juara di bagian tafid. Nah itu nanti kita akan fasilitasi dengan baik. Ketika ada perlombaan, kita akan gunakan orang-orang itu yang sudah, anak-anak itu yang sudah matang, yang sudah matang untuk nantinya bisa berpartisipasi aktif dalam perlombaan. Pastinya ketika sudah pernah mendapatkan juara di tingkat SD, SMP atau yang lain sebagainya, itu akan lebih memudahkan kita semua dalam proses pengarahan pada tingkat perlombaan nanti. Kemudian yang kedua, yaitu mengarahkan bakat dan minat santri. Yang dimaksud di sini adalah Binpres nantinya akan mengarahkan bakat. Sebagai contoh begini, si A ini punya bakat renang, ya, punya bakat renang, dia bisa renang 200 meter misalnya dengan sekian detik. Itu jangan segan-segan untuk ngomong ke kami, untuk bilang ke kami agar kami bisa memfasilitasi. Nantinya akan kita datangkan pelatih yang baik juga, akan kita datangkan atau kita buatkan jadwal latihan, karena kita juga sudah punya beberapa MOU dengan pelatih-pelatih dari luar yang memang beliau berkompeten dalam hal-hal untuk pelatihan. Berikutnya, melaksanakan ekstrakurikuler. Nah, di sini adalah poin yang cukup penting. Poin yang cukup penting bahwasanya ekstrakurikuler untuk mulai tahun lalu dan tahun sekarang itu kami berusaha mewajibkan untuk setiap santri mengikuti minimal 1 ekskul. Ya, sekali lagi, untuk mewajibkan setiap santri mengikuti 1 ekskul, yang mana ini nanti akan tertuang di rapot. Ya, di bagian akhir nanti ada ekskulnya apa, nilainya apa, keterangannya apa. Nah, itu nanti sebagai salah satu syarat kenaikan kelas. Sekali lagi saya ulangi, itu nanti akan menjadi salah satu syarat kenaikan kelas, sehingga kami harapkan adik-adikku semuanya nanti ikut berperan aktif dalam kegiatan ekskul, karena sudah kita fasilitasi dengan baik, insya Allah, dan juga sudah kita siapkan dengan baik juga pelatih-pelatihnya dan lain sebagainya. Dari sekian banyak ekskul, kita hanya masih menggunakan sekitar 4 atau 5 saja yang dari ustadz dalam. Lainnya sudah merupakan ustadz-ustadz dari atau guru-guru yang khusus kita datangkan dari luar, sehingga nantinya bisa berkompeten dan juga bisa mengarahkan bakat dan minat adik-adik semuanya untuk menuju ke arah juara tadi.
Kemudian yang keempat, mengadakan pendampingan ekstrakurikuler. Maksudnya di sini adalah Binpres tidak lepas tangan begitu saja ketika sudah ekskulnya berjalan, tapi kita juga ada tim pemantau. Tim pemantau itu nanti duduknya di depan, kalau di Putra itu di Posapta, yang mana ketika ada ekskul itu tadi menjadikan pengontrolan itu ketika ada santri yang belum masuk kepada ekskul itu atau santri yang tidak hadir, itu nanti akan dipanggil melalui pengeras suara sehingga dapat memberikan efek yang baik juga baik kepada pemateri maupun kepada si santri itu agar berpartisipasi aktif juga dalam kegiatan ekskul. Kemudian berikutnya yang kelima, mengadakan evaluasi ekstrakurikuler. Nah, setiap kali kita satu semester, bahkan kalau di Binpres itu evaluasi kita adakan setiap 1 bulan sekali pada minggu keempat, yang mana evaluasi ini itu akan membahas mengenai kekurangan-kekurangan apa saja dan juga apa yang menjadi kendala, bahkan perlombaan-perlombaan apa saja yang akan dilaksanakan pada waktu dekat itu. Sehingga setiap 4 minggu sekali kita akan mengadakan evaluasi itu sebagai pembaharuan dan juga sebagai bahan evaluasi kita semua agar ekskul-ekskul itu tetap fresh, tetap berjalan. Dan kita juga ada satu grup khusus yaitu grup pemateri, di mana setiap pemateri itu nanti akan memberikan laporan kepada kami sudah sejauh mana perkembangan dari santri-santri yang diasuhnya dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Itu tadi penjelasan dari ekstrakurikuler. Berikutnya kita akan melanjutkan pada pelaksanaannya. Ini yang sedikit penting dan perlu dicatat oleh adik-adik semuanya. Pelaksanaan ekstrakurikuler di Pondok Putra maupun di Pondok Putri untuk tahun ini itu sudah disepakati, yaitu pada hari Kamis pukul 13 sampai 15 atau menyesuaikan dalam artian ketika sudah ada nasar kita akan selesai, dan juga hari Sabtu pukul 13 hingga pukul 15 juga sama menyesuaikan. Ketika asarnya nanti ada saatnya maju, berarti sebelum azan asar sudah selesai. Apa keuntungannya dari ekskul terbagi menjadi 2 hari ini? Adalah setiap santri dapat memilih lebih dari 1 ekskul. Tidak seperti tahun lalu itu hanya terjadwal pada hari Kamis full dari pagi, mulai jam 10 sampai jam 12, dan juga mulai dari pukul 13 sampai 15. Itu untuk tahun lalu. Sehingga tahun lalu itu setiap santri hanya bisa mengikuti 1 ekskul saja. Tapi untuk tahun ini setiap santri bisa mengikuti 2 ekskul. Kenapa begitu? Karena bisa juga di hari Kamis ikut 1 ekskul. Misalnya bola voli. Kemudian, saya masih kurang nih, saya punya bakat lain di ekskul futsal. Ikut yang hari Sabtu, itu bisa. Yang penting nanti jadwal itu terprogram dan tidak tabrakan, tidak tumbukan antara jadwal satu ekskul dengan ekskul yang lain. Itu bisa dilaksanakan seperti itu. Tapi ketika nanti mengambil 2 ekskul, saya harap adik-adik semuanya juga punya rasa dalam arti memiliki. Saya harus ikut 2 ekskul itu tadi, harus benar-benar full. Kedua-duanya harus tetap ikut, terus ikut berangkat, sehingga tidak ada 1 ekskul yang keteteran istilahnya, atau ada 1 ekskul yang sangat baik, ekskul yang lainnya padahal nama kita sudah tercantum drop, bahkan tidak masuk dan sebagainya. Itu nanti akan merugikan adik-adik semuanya. Itu mengenai pelaksanaan ekskul. Sekali lagi, pada hari Kamis dan hari Sabtu pelaksanaan. Apa saja Ustaz ekskul yang ada di Zam-Zam? Oke, kita ada sekitar 15 lebih ekskul. Ada sekitar 20 ekskul. Ini ekstrakurikuler di Putra itu meliputi kaligrafi yang pertama, bisa dicatat. Yang pertama kaligrafi, yang kedua jurnalistik, yang ketiga ada sepak bola. Sepak bola ini kita kerjasama dengan HW Zulwaton Cinomok, dan ini pelatihnya langsung didatangkan dari pelatih HW itu sendiri. Kemudian ekskul IPA, ekskul desain grafis, ekskul tapak suci,
eskul Hizbul Waton, eskul tenis meja, bulu tangkis, renang, teater. Ini untuk yang gemar berekspresi, gemar untuk memunculkan ekspresi-ekspresi, sehingga kita tampung untuk kita jadikan eskul teater, eskul futsal. Ini paling ramai biasanya. Eskul takro, kokam, matematika, memanah. Kita juga mendatangkan pelatih yang sudah berstandar nasional, Pak Yus itu sudah berstandar nasional. Beliau nanti melatih mulai dari teknik dasar hingga lecutan anak-anaknya. Kemudian bola voli, sinematografi, atletik, nasyid, dan itu tadi. Tampak suci ini salah satu eskul yang banyak minatnya dan menjadi satu eskul yang menjadi unggulan di kita. Gitu. Kemudian ini eskul yang di Putra, khusus di Putra tadi ada sekitar 20 eskul yang di Putra. Kemudian yang di Putri itu ada sekitar 11 eskul. Kenapa lebih sedikit di Putri? Karena memang ketika di Putri ada beberapa eskul-eskul yang tidak bisa dilaksanakan karena mengikat syariah dan lain sebagainya, sehingga kegiatan ini sudah dipikirkan dengan matang dan disetujui bahwa ada sekitar 11 eskul yang nantinya dilaksanakan di Putri. Dan ini juga tidak mengurangi kehikmatan, tetap sama, tetap baik, dan nantinya juga eskul-eskul ini diampu oleh orang-orang yang profesional. Yang pertama adalah eskul kaligrafi, desain grafis, teater, robotik, basket, IPA, tapak suci, Hizbul Waton, matematika, memanah, dan menjahit. Insya Allah nanti juga akan kita masukkan yang ini masih dalam penggodokan, yaitu sinematografi. Juga nanti Putri kami usahakan untuk ada eskul sinematografi. Gitu. Nah, dari eskul-eskul tadi nanti akan Ustaz jelaskan satu persatu. Eskul kaligrafi itu seperti apa? Sepak bola seperti apa? Nah, nanti akan Ustaz jelaskan satu persatu. Oke, eskul yang pertama adalah eskul kaligrafi. Eskul ini adalah eskul yang nantinya juga sering akan kita berangkatkan untuk perlombaan, di mana eskul ini juga baik hasilnya, baik untuk kepentingan pondok sendiri sebagai hiasan maupun untuk kepentingan perlombaan. Dan ini adalah hasil-hasil dari contoh dari hasil kaligrafi cukup baik, dan menurut saya bukan cukup baik, sudah baik dan sangat baik, sehingga ini akan memicu bahwa saya senang gambar nih, tapi akan diarahkan kepada gambar-gambar yang sesuai dengan nadi pesantren, yaitu dengan kaligrafi tadi. Sehingga bakat itu dapat terlaksana, bakat itu dapat mengikuti hal-hal yang baik, tapi dengan arah juga yang masih kaitannya dengan Islami. Itu kaligrafi. Kaligrafi ini ada di Putra dan ada di Putri. Kita juga sudah beberapa kali ikut lomba kaligrafi dan mendapatkan juara. Pelatihnya dari mana Ustaz? Pelatihnya kami datangkan dari luar, Ibu Nafi namanya. Ini juga keren pelatihnya, ya. Bahkan kemarin menang juara satu masker, lomba masker di Banyumas, itu juara satu dan sudah diliput di Trans 7 kalau tidak salah, Trans TV, masker unik itu. Itu kita datangkan langsung ke Nafi untuk mengampu eskul kaligrafi. Kemudian eskul berikutnya, ini yang cowok-cowok biasanya suka, putra-putra biasanya antusias, yaitu ada sepak bola HW. Sepak bola ini adalah langsung ditangani oleh tim HW Cilongok. Sebenarnya ada dua, nanti ada sepak bola yang umum. Sepak bola itu umum itu ketika teman-teman atau santri ini ingin mengikuti eskul sepak bola yang umum, yang tidak terbentuk dalam tim HW. Kalau yang eskul yang sepak bola HW ini sudah dibentuk, diseleksi, itu akan menjadi satu tim tersendiri untuk sepak bola HW. Satu tim SMP dan satu tim SMA. Jadi nanti ketika syukur ini pandeminya bisa berakhir segera, bagi yang punya sepatu bola, nah ini kendalanya kemarin eskul ini banyak yang memakai
atau karena memang jarak pulangnya jauh sehingga sepatu bolanya tertinggal di rumah dan sebagainya. Nah, ini nanti saya himbau kepada adik-adik yang punya kegemaran untuk sepak bola untuk mempersiapkan sepatu bolanya dari rumah dibawa saja. Atau di sini juga ada penyimpanan untuk sepatu sehingga nanti ketika eskul sepak bola sudah siap semuanya, baik sepatu dan sebagainya. Karena kemarin pengalaman itu terjadi di tahun lalu, banyak yang masih menggunakan sepatu futsal dan itu juga cukup fatal karena tidak pas untuk lingkungan di lapangan bola, licin dan sebagainya. Sehingga untuk tahun ini kita himbau agar menggunakan standar yang baik, yaitu standar sepatu bola itu sendiri. Itu dua. Kemudian yang ketiga ada eskul IPA. Nah, eskul ini adalah pendalaman materi dari mata pelajaran IPA yang tentunya kita standarisasi dengan materi-materi yang untuk standar-standar perlombaan. Yang nanti akan mengampu adalah guru IPA itu sendiri yang sudah banyak pengalaman juga, sehingga materi eskul ini juga cukup membantu adik-adik semuanya, baik untuk pelajaran IPA sendiri maupun untuk perlombaan. Ya, ini IPA nanti baik eskulnya dan juga cukup menarik, sehingga ini juga menjadi salah satu eskul yang cukup menarik sehingga nantinya bisa membantu dalam pelajaran dan juga untuk perlombaan. Eskul selanjutnya adalah desain grafis. Nah, ini juga eskul yang cukup ramai. Anak-anaknya, peminatnya cukup ramai karena banyak ternyata santri di sini yang punya kreativitas yang baik-baik, kreativitas yang bagus, dan juga untuk IT tidak kalah dengan SMA atau SMP yang lainnya. Padahal di sini kita stop semua elektronik, HP dan sebagainya, tapi ternyata mereka masih punya kemampuan yang baik dalam IT. Nah, ini nanti akan ditangani oleh Ustaz Rizky. Ini juga jago sekali dalam permainan Photoshop, Corel dan lain sebagainya, yang nantinya akan bertujuan untuk membuat adik-adik semuanya mahir dalam desain grafis, baik untuk acara formal maupun acara non formal. Kalau adik-adik semuanya bisa melihat beberapa kali tayangan itu yang membuat Ustaz Rizky itu sudah mahir di bidangnya. Kemudian selanjutnya adalah tapak suci. Ini eskul yang wajib untuk kelas 7 baru, kelas tahsus dan kelas 10. Ini wajib karena apa? Karena untuk pengenalan. Dan ketika di awal nanti setelah pandemi, seluruh dari kelas 7, kelas 10, artinya seluruh santri baru itu masih diwajibkan untuk mengikuti eskul tapak suci. Tujuannya adalah memang yang pertama untuk melatih fisik, kekuatan dan sebagainya. Yang kedua, memang kita memang akui hampir sebagian besar medali dan piala yang kita peroleh itu sumbangsi terbesar dari tapak suci. Karena apa? Karena event tapak suci itu sering dan kita memang punya jawara-jawara yang hebat. Mulai tahun lalu Putri sudah boleh ikut untuk tapak suci. Jadi juga kabar yang baik, sehingga Putri itu sudah pimpinan dan pondok perbolehkan untuk ikut tapak suci. Dan hasilnya pun luar biasa. Kemarin kita bisa sapu bersih kejuaraan di SMA Cibarang untuk Putri, dan Putra juga sapu bersih semuanya. Total 1 kali pertandingan kita bisa memperoleh lebih dari 80 medali. Itu prestasi terbesar kami di tapak suci, dan itu gabungan antara putra dan putri itu sendiri. Dan jangan khawatir, semuanya kita setting baik putri dan putra itu sesari mungkin dan sebaik mungkin. Dalam artian putri juga tetap berkerudung, tetap menutup aurat dan lain sebagainya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kaidah-kaidah kesyariatan itu sendiri.
itu tapak suci. Biasanya tapak suci ini nanti ketika sudah ada pelaksanaannya terbagi dua lagi, yaitu tapak suci umum, yang mana tapak suci umum itu untuk yang wajib-wajib, dan juga tapak suci khusus. Khusus itu untuk pendampingan atlet. Dan hampir di setiap ekskul itu nantinya ada dua, yaitu yang umum dan yang khusus. Yang khusus itu untuk nanti, misalnya contoh nanti ada tapak suci khusus, yaitu untuk yang persiapan atlet, itu bisa mungkin lebih intens waktu latihannya dan sebagainya. Dan namun khusus dan umum itu tadi ekskulnya tidak merubah pelatihnya, tetap pelatih yang sama, dan pelatih yang berkompeten dan sudah membawa banyak medali dan piala ke Zamzam, dan merupakan satu kebanggaan tersendiri untuk Zamzam dan untuk kami selaku yang bertanggung jawab di bidang prestasi. Berikutnya yaitu ekskul Hizbul Waton. Ini juga ekskul yang wajib untuk kelas SMP, untuk santri baru itu wajib. Dan juga ada Hizbul Waton yang tim, ya, sehingga nanti yang tim ini juga akan bisa mengajarkan kepada adik-adiknya mengenai Hizbul Waton itu sendiri untuk kelas 7. Dan tim ini nanti juga akan kita berangkatkan ketika ada event-event yang cukup bergengsi, ya. Ketika kemarin ada perlombaan di Banyumas tingkat kabupaten, kita bisa memperoleh juara umum untuk HW-nya, putra dan putri. Alhamdulillah putri juga sudah bisa keluar untuk HW, tidak masalah, kita fasilitasi. Dan juga ada pendamping juga dari putri. Sama hebatnya, pendamping putra hebat, pendamping putri hebat, semuanya menjadi satu kesatuan tim yang hebat sehingga kita dapat menjadi juara umum. Bahkan harusnya kalau tidak ada pandemi ini, tim Zamzam itu akan lanjut ke tingkat provinsi. Tapi walau alam, ketika ada pandemi seperti ini, seluruh event kegiatan lomba juga diberhentikan, kecuali perlombaan-perlombaan yang bisa dilaksanakan secara daring, secara internet. Itu. Tim Hizbul Waton ini juga nantinya sebagai jati diri santri, karena nanti ini juga akan menimbulkan kedisiplinan dan sebagainya, ya. Oh ya, nah, kalau ada yang belum paham, Hizbul Waton ini sebenarnya sama kedudukannya dengan pramuka di sekolah-sekolah lain, sama. Ya, kalau di sekolah negeri dan sekolah lain itu pramuka, kalau di Zamzam itu punya ciri khusus yaitu Hizbul Waton. Ya, dan ini sama, materinya hampir sama, tali temali, morse, semapu dan sebagainya itu hampir sama. Ya, jadi yang punya prestasi di pramuka itu bisa ikut HW untuk lebih berprestasi. Timnya juga nanti akan kita buat tim SMP dan tim SMA, sehingga ketika kita keluar nanti kita bawa 4 tim, ya, 4 tim, 1 tim SMP putra, 1 tim SMP putri, 1 tim SMA putra, 1 tim SMP putri, sehingga nanti kans untuk mendapatkan juara juga lebih banyak. Untuk tahun lalu kita hanya baru bisa mengidentikan 3 tim, yaitu tim putri SMA, tim putri SMP, dan tim putra SMA. Itu saja sudah membawa banyak piala, 11 dan 12 piala untuk satu kali event. Dan itu cukup bergengsi karena itu di lingkup sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas. Berikutnya, ini masih fresh, yaitu tenis meja. Tenis meja ini kita sudah 2 tahun ini selalu menjadi juara di Popda, walaupun belum menjadi juara 1. Tapi kita selalu hadir untuk mendapatkan medali, untuk setidaknya kita berdiri di atas podium. Dan yang mana ini satu kebanggaan, bahwasanya tim tenis meja kita itu tidak kalah dengan tim tenis meja dari klub-klub Purwokerto, klub-klub Cilacap dan sebagainya. Kita masih bisa berbicara, kita masih bisa unjuk taring tim tenis meja kita. Ini yang baru, ini yang berbaju merah, ini yang di putri memang tidak bisa dilaksanakan, ya. Sehingga takrom ini di putra juga cukup baik. Tahun lalu kita juga masuk di Popda, kita dapat juara. Kita punya 2 tim,
yaitu tim putra SMP dan tim putra SMA. Ini prestasi yang cukup baik dan juga menyumbang medali yang cukup banyak juga untuk Zamzam. Dan eskul takraw ini juga nantinya akan diampu oleh tenaga profesional, bukan dari, walaupun di pondok kami punya ustaz-ustaz yang memang berkompeten di futsal, tapi nanti akan kita coba mencari yang dari luar yang memang sudah memiliki jam terbang perlombaan dan sebagainya cukup tinggi. Oke, berikutnya adalah eskul kokam dan memanah. Eskul kokam ini cukup favorit di putra, khususnya yang memiliki jiwa korsa, ya, jiwa korsa istilahnya, atau jiwa yang menggebu-gebu, yang ingin membela tanah air dan sebagainya. Itu ada eskul kokam. Ini adalah foto ketika Tiksar kokam. Semuanya juga kokam diampu oleh orang-orang baik, orang-orang hebat, yang mana eskul ini juga nantinya planning kami BITES untuk tahun ini akan dipegang oleh MDMC Banyumas. Nah, itu adalah satu lembaga dari Muhammadiyah yang memang kerja atau memang tugasnya di itu, pelatihan dan sebagainya. Soal jadi nanti akan kita percayakan di Kokam Zamzam, ya, jadi ditangani oleh orang-orang MDMC Banyumas. Sudah baik. Kemudian eskul ini juga memiliki anggota yang cukup banyak dan akan sering sekali digunakan, ya. Tampil gagah dengan seragam baret merah, sepatu pantofel dan sebagainya, itu sering sekali memiliki tugas yang mulia, yaitu pada saat pertemuan wali santri, saat ketika ada acara-acara besar, selalu menggunakan kokam ini sebagai garda depan. Itu kami apresiasi luar biasa. Panas terik hujan, kokam tetap menjadi garda depan ketika ada acara kegiatan-kegiatan di pondok Zamzam. Berikutnya yaitu eskul memanah. Eskul memanah ini ada dua, nanti di putra dan di putri, sama keduanya sama. Namun untuk saat ini di Zamzam masih menggunakan eskul panah tradisional, ya, eskul panah tradisional. Karena mengingat kalau kita sudah menggunakan eskul panah SNI itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Itu satu set alat panah itu sekitar lebih dari 10 juta. Namun jangan berkecil hati ketika Ustaz saya punya alat panah full SNI standar nasional, bisa nggak saya ikut eskul panah? Bisa, karena kebetulan pelatih panah kita basicnya atau memang faknya itu di bagian SNI juga, sehingga istilahnya tidak perlu berubah apapun. Beliau memang sudah siap baik menggunakan panahan tradisional maupun panahan SNI. Jika memang ada adik-adik yang sudah berprestasi di bidang panahan, itu boleh menghubungi kami untuk diikutsertakan dalam eskul ini dan perlombaan-perlombaan yang nantinya akan diselenggarakan oleh instansi-instansi. Eskul panahan ini juga memberikan beberapa medali dan piala untuk kita, dan beberapa kali kita juga ikut lomba dengan hasil yang cukup baik, dan nama Zamzam juga untuk di wilayah Banyumas juga sudah cukup baik untuk di eskul panahannya. Berikutnya yaitu eskul voli. Eskul voli ini untuk putra, ya, untuk putra eskul voli. Ini juga nanti diampu oleh pengampu dari luar yang memang sudah baik di bidangnya, sehingga bisa lebih fokus dalam pelaksanaannya dan memang tahu trik dan pelaksanaan eskul yang baik. Kemudian ini juga satu eskul yang baru 2 tahun ini berjalan, 1 tahun kemarin dan tahun ini akan kami teruskan, yaitu sinematografi. Ini adalah satu eskul yang nantinya akan bergerak di bidang sinema, perfilman. Apalagi pas sekarang saatnya pandemi seperti ini, semuanya harus terekam dalam bentuk film atau dalam bentuk video dan sebagainya yang kemudian diupload
kemudian dilihat orang-orang banyak dari jarak jauh bisa. Nah, itulah yang sebenarnya semangat itu yang membuat sinematografi itu kami jadikan eskul. Sehingga nanti profil Zamzam gak usah dikerjakan orang lain misalnya, tapi dikerjakan oleh santri saja. Kita hingga ke sana angan-angannya. Dan juga fasilitas di Pondok Zamzam sudah luar biasa, mulai dari kamera, komputer, dan lain sebagainya, memang sudah memiliki standar-standar yang oke punya. Bahkan kita juga punya satu set peralatan komputer yang memang sudah baik, i3 itu prosesornya dan sudah berjalan baik semuanya, dan itu nanti akan digunakan secara bergantian di sinematografi dan desain grafis. Nah, ini tidak bisa digabung karena satu ruangan itu nanti untuk bergantian sinematografi dan desain grafis. Kedua ekskul ini akan sama-sama dilaksanakan baik di Putra maupun di Putri. Dan dengan tenaga yang profesional, tenaga dari luar, sehingga bisa lebih baik dalam pelaksanaan. Berikutnya yaitu ekskul robotik. Nah, ekskul ini juga baru. Sebenarnya sudah lama, cuma 2 tahun yang lalu sempat vakum, tapi tahun ini kita hidupkan lagi. Dan kita juga tidak menyangka event pertama yang kita ikuti robotik nasional ya di Purwokerto, pelaksanaannya kita dapat juara, kita dapat medali, dan itu memang satu prestasi yang luar biasa. Padahal ini di foto ada kedua teman kita yang memang santri kita memang luar biasa. Dia hanya belajar 2 malam di sana, di karantina 2 malam. Namun karena memang punya bakat yang baik, punya bakat yang bagus, sehingga dalam 2 malam itu mereka sudah bisa membuat satu robot dengan didampingi oleh Ustadz Pondok, dan memang sudah bisa membuat coding-coding sehingga tidak menyulitkan dalam hal-hal yang sifatnya mengganggu dalam perlombaan. Nah, robotik ini nantinya kita akan bekerjasama akan ada 2 opsi, akan bekerjasama dengan tim robotik dari Cilacap atau akan bekerjasama dengan tim robotik dari UMP. Kita masih menjajaki mana yang lebih baik, yang mana yang lebih berkompeten dan punya alatnya, punya fasilitasnya dan sebagainya, agar nanti tidak salah dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena ternyata di SMP ada speknya. SMP itu banyak ini, SMA lo banyak ini. Ternyata robotik itu tidak melulu satu lomba itu untuk SMP dan SMA, tidak. Ternyata dibeda-bedakan. Dan itu yang nanti akan harus kita pelajari lebih lanjut. Dan kita masih punya 2 juara ini yang namanya berprestasi, ini juga sudah mahir di bidangnya. Dan kami punya satu contoh robot yang memang kita sudah beli. Nah, itu nanti bisa dipelajari bersama-sama bagaimana pengkodingannya, bagaimana cara dia jalannya, bagaimana aktivitas robot itu. Kita sudah beli satu robot itu. Itu nanti bisa untuk pembelajaran awal. Berikutnya yaitu menjahit, yang mana eskul ini terkhusus untuk putri, ya, terkhusus untuk putri, sebagaimana pengganti eskul dari handicraft atau kerajinan. Sebenarnya bukan pengganti, tapi pelengkap. Dari handicraft itu hanya mungkin kerajinan tangan, kita naikkan untuk menjadi menjahit agar lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kita juga sudah menyiapkan alat-alatnya, dan kita sudah menyiapkan pelatihnya dari luar juga. Insya Allah baik, insya Allah juga bagus, dan juga untuk dapat menambah kreativitasan adik-adik semuanya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke, itu tadi semuanya eskul yang ada di Pondok Zamzam. Sudah saya jelaskan satu persatu. Nanti monggo adik-adik bisa memilih 1 atau 2 eskul yang ini loh eskul yang saya inginkan, ini loh eskul yang memang saya punya bakat di sini. Ya, bahkan kemarin Ustaz sudah ada satu bookingan, itu sudah ada wali santri yang menyatakan, Ustaz, anak saya berpotensi di bidang tenis dan renang,
dan sudah memang ikut klub, sudah ikut juara dan sebagainya. Nah, itu sangat baik. Itu yang memang kita harapkan dari rekan-rekan semuanya dan juga dari adik-adik semuanya. Ketika punya prestasi sampaikan kepada kami agar kami datang, dan ketika ada event kita hanya membuka itu data. Oh, hari ini 1-2 minggu yang akan datang ada lomba tahfidz misalnya. Kita hanya buka aja. Oh, coba kita cari bagian tahfidz mana. Oh, anaknya ini kita panggil anak-anaknya. Kita lakukan persiapan 2 minggu, 3 minggu untuk persiapan itu hingga nanti muncul satu nama yang akan kita berangkatkan. Nantinya akan seperti itu. Kita punya database santri-santri yang berprestasi. Dan itu sudah berjalan dari tahun yang lalu. Setiap santri baru yang punya prestasi itu harus menuliskan prestasinya apa, juara berapa, prestasinya apa, tingkat apa dan sebagainya. Sehingga ketika ada event-event besar kita hanya melihat dari database itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk santri-santri baru ini yang memang punya bakatnya ternyata baru di Zamzam. Itu juga boleh. Tetap harus kita adakan seleksi dalam dulu. Ketika seleksi dalam itu sudah baik, muncul satu orang yang baik, baru kita kirim ke luar untuk sebagai duta Zamzam dalam perlombaan. Itu kemudian berikutnya ada tugas dari atau kelanjutan dari perlombaan. Dari tugas dari bidang prestasi yaitu kita menggodok tentang perlombaan. Dan perlombaan ini BIMPLES memiliki tugas yang pertama menyiapkan santri dalam perlombaan. Biasanya itu hampir setiap minggu itu ada surat masuk, itu surat pemberitahuan ada perlombaan di lembaga ini, event ini dan sebagainya. Itu hampir, dan dalam 1 tahun kemarin saja satu semester itu kita hampir lebih dari 30 perlombaan. Kalau tahun lalu dan semester 2 memang hampir sebagian vakum karena ada pandemi. Ya. Dan untuk tahun lalu kita bahkan banyak mengikuti event dan sama kita juga banyak menolak medali. Nanti di akhir saya akan bacakan beberapa pendapatan medali kita, medali dan piala kita untuk dapat memacu adik-adik semuanya agar lebih berprestasi. Ternyata di pondok itu tidak hanya belajar ngaji. Ternyata di pondok tidak hanya belajar ilmu agama, tidak hanya belajar ilmu umum, tapi juga bisa berprestasi. Ya, dan alhamdulillah sepengetahuan Ustaz untuk pondok di kita di sini di Banyumas khususnya pondok Zamzam itu yang cukup berprestasi dan sering muncul namanya di tingkat kabupaten. Oh Zamzam, ini dari Zamzam. Bahkan untuk kegiatan olimpiade kita sudah langganan untuk tahfidz di tingkat nasional. Tidak hanya berprestasi, tahfidznya kita juga sudah di tingkat nasional dan juga sudah mendapatkan juara. Itu yang membanggakan. Tahfidz kita juga sudah nasional dan mendapatkan juara. Kemudian yang kedua, membuat proposal perlombaan. Proposal ini gunanya untuk apa? Untuk memfasilitasi adik-adik semuanya ikut lomba. Dari berangkat lomba di sana sampai nanti pulang akan kita urusi semuanya, akan kita backup semuanya. Mohon maaf, mulai dari pendanaan, makan, fasilitas dan sebagainya akan kita urusi dan akan kita backup semuanya agar adik-adik semuanya tidak harus berpikir saya harus nanti makan apa, tidak usah. Fokusnya adalah ke lomba. Fokusnya adalah ke lomba sehingga tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang lain sebagainya. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah menyiapkan pematerinya. Pematerinya itu penting. Kita ada istilah berangkat lomba tanpa persiapan sama saja bunuh diri. Akan tidak ada hasilnya. Ya, Popda tahun lalu, tahun ini kita fokus hampir 1 bulan untuk latihan. Bahkan di 2 minggu terakhir santri hanya belajar setengah hari dan di 1 minggu terakhir santri full tidak belajar. Loh, apakah tidak mengganggu pelajaran? Insya Allah tidak. Bisa masih dikejar karena ketinggalan hanya 1 pertemuan tadi. Tapi efeknya apa? Di Popda kita akan
di Popda itu kita setiap tahunnya tidak kurang dari 20 plus medali yang kita peroleh dari berbagai cabang. Itu merupakan hal yang tidak mudah dan juga hal yang membanggakan khususnya untuk pesantren. Karena rata-rata yang juara di Popda adalah sekolah negeri, sekolah swasta yang non-pondok. Tapi sekolah pondok jarang sekali yang berprestasi untuk di sekolah-sekolah yang lain, walau alam. Tapi kalau di Popda Banyumas, pondok kita insya Allah masih yang cukup baik dan yang masih punya medali-medali yang hebat juga. Sekali lagi Popda kita tidak selalu lebih dari 20 lebih, 24, 23, 25 medali. Bayangkan untuk sekolah pondok kita punya prestasi yang cukup membanggakan. Tidak ada yang dikorbankan, semuanya hanya di tahap persiapan. Berikutnya mengadakan pengawasan persiapan perlombaan. Ya, setelah ada pemateri kita mengadakan pengawasan. Sudah sampai mana ini pemateri? Anak ini sudah siap belum? Dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada pendampingan dalam perlombaan. Setiap kali berangkat lomba kami akan utus satu tim dari Binbas untuk mendampingi. Tujuannya apa? Agar si anak itu tidak seperti anak ayam yang kehilangan hidupnya, takut, malu dan sebagainya. Itu akan mengurangi intensitas kemampuannya. Tapi kalau kita dampingi terus, kita kawal terus, itu nanti akan memberikan efek yang positif, sugesti yang positif, dan juga untuk sebagai penyemangat. Selalu ada satu tim Binbas yang ikut dalam setiap kali perlombaan. Dan yang keenam adalah mendata hasil perlombaan. Kita data semuanya, kita punya datanya. 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kita punya datanya. Dan yang mau dibuka, si A tahun ini dapat medali apa, kejuaraan apa, tahun berapa, tanggal berapa, ada semuanya. Kami Binbas rutin setiap tahun untuk mendata seperti itu. Itu perlombaan. Nah, sekarang saatnya adalah untuk kita melihat apa saja yang sudah menjadi capaian kita di Binpres. Dan ini semata-mata bukan sebagai ajang besar diri, tapi ini sebagai ajang untuk penyemangat kepada adik-adik semuanya, bahwasanya di pondok itu tidak akan mati prestasinya, bahkan juga akan lebih hebat prestasinya ketika kita mondok, karena kita sudah dalam lingkup yang baik, sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada kita semua. Oke, apa yang sudah kita raih? Bina Prestasi sudah mempersembahkan 93 piala dan medali dalam 1 tahun pada tahun lalu 19, 18, 19 93. Untuk tahun sekarang dan meningkat di tahun ini menjadi 177 piala dan medali untuk tahun 2019-2020. Itu saja terpotong pandemi. Kalau tidak terpotong pandemi, kita masih punya banyak event yang sudah kami persiapkan. Di antaranya ada OSN, O2SN, dan banyak perlombaan lainnya. Namun karena memang ada pandemi ini, sehingga semua perlombaan di cancel. Target kami 200 sebenarnya. Tapi karena ada pandemi ini, dan hanya ini 177 ini hanya 1 semester. Kurang lebih 1 semester, lebih sedikit semester 2-nya. Setelah itu kan di-cut semuanya, 4 bulan full, tidak ada pembelajaran, tidak ada perlombaan karena ada pandemi. 177 ini tidak kita capai dengan mudah, tapi dengan capaian-capaian yang luar biasa, capaian-capaian yang memang menguras keringat, menguras emosional dan lain sebagainya, sehingga ini perlu kita apresiasi luar biasa. Dan diantaranya kita juga sudah merekap, ada kecamatan, yang memang kita punya 4, Suprayan kita punya 7 medali dan piala, kabupaten kita punya 146, Karsidenan kita punya 7, provinsi kita punya 7, nasional kita punya 2, di nasional kita juga berbicara cukup baik, dan bahkan di internasional ini Tampak Suci kemarin yang membawa harum nama Indonesia di Tegal kejuaraannya. Internasional ada dari Malaysia dan sebagainya. Kita punya 4 medali di Tampak Suci yang kelasnya sudah kelas internasional.
Total menjadi 177 piala dan medali. Itu masih ada waktu 3 menit. Rencana saya sudah membuatkan satu video yang isinya tentang foto-foto mengenai eskul itu, mengenai perlombaan. Mungkin bisa dibantu operator untuk menayangkan. Nanti sambil saya di akhir memberikan kesimpulan bahwasanya tentang kegiatan pada pagi hari. Tidak lama, 3 menit mungkin, 3 menit lebih sedikit. Nanti akan dibantu operator untuk menayangkan di aplikasi yang adik-adik ikuti, baik di Zoom maupun di YouTube-nya. Dan sebelum itu juga, kami juga nanti di akhir, tim kami juga akan membuatkan satu form di Google Form nanti untuk diisi, sekali lagi untuk diisi, dan nanti dikembalikan kepada kami, dikirim kepada kami untuk pendataan. Yang pertama adalah ada nama, kelas, eskul yang akan menjadi pilihannya. Yang ketiga adalah prestasi yang sudah diraih sebelum di Zamzam. Itu nanti akan menjadi database kami, sehingga itu semua bisa memberikan hal yang baik dan positif. Begitu? Kemudian untuk eskul di Zamzam itu akan kita laksanakan ketika memang sudah nantinya sudah masuk, kita akan langsung aktifkan. 1 minggu pertama kita untuk pendataan dan memproseskan, kita buat untuk daftar haji dan sebagainya. Dan berikutnya kita juga akan membuat jadwal yang lebih terperinci dari jam, waktu, tempat dan sebagainya nanti akan muncul. Akan kita letakkan di biasanya pengumuman depan, baik Pondok Putra maupun Pondok Putri. Jadi ingat, nanti setiap kali pemateri itu punya satu map sendiri yang nanti berisi tentang absensi dari tiap-tiap peserta ekskul. Jadi di akhir semester kita rekap dan juga ada rekomendasi nilai dari setiap pelatih. Apakah A sangat baik, B baik, atau bahkan mohon maaf jika memang kurang, memang nilainya harus seperti itu. Jadi semua tergantung kepada individu-individu itu sendiri masing-masing. Kemudian nantinya juga kami memberikan saran kepada adik-adik semuanya untuk tetap mengikuti eskul, karena kita akan menggunakan eskul ini sebagai salah satu syarat kenaikan kelas yang memang harus dilaksanakan, dan itu juga sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama baik di pondok maupun di tingkat pimpinan, sehingga kami tidak berhenti-berhentinya untuk selalu menyampaikan kepada seluruh santri agar tetap mengikuti ekstrakurikuler dari awal semester sampai nanti akhir semester, sehingga akan muncul nilai ekskulnya dan juga